Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik selalu. Pagi ini renungan saya ambil dari kisah di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini adalah kisah janda di Sarfat, di mana Nabi Elia diminta oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Nanti Tuhan sudah beritahu kepada seorang janda di sana untuk memberi Nabi Elia makan. Pemikiran saya nih, kalau saya jadi Elia, saya sungguh sangat gembira ketika Tuhan suruh ke sana untuk pergi, karena di sana sudah ada seseorang yang sudah Tuhan beritahukan kepadanya, kasih makan tuh si boy, gitu ya, kasih makan. Artinya saya yakin bahwa orang itu punya makanan, orang itu punya makanan yang berlebih untuk bisa saya makan, karena pasti orang itu juga akan makan juga, gitu kan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Kita baca di ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saya langsung terdiam kalau seandainya saya mengalami hal seperti itu. Tadi kan Tuhan bilang suruh ke sana, di sana ada orang yang bisa kasih saya makan. Tapi ketika saya ketemu orang yang Tuhan maksudkan, orangnya malah bilang nggak punya roti sedikit pun, gitu. Bahkan cuma tepung yang belum jadi roti. Itu buat dia makan, buat anaknya makan. Setelah itu udah dia nggak punya makanan lagi, makanya dia bilang dia akan mati. Lah gimana sih Tuhan, gitu ya? Akhirnya saya jadi bingung. Apakah kita semua juga akan bingung bila menghadapi situasi tersebut, gitu? Tetapi di kisah ini, kalau kita baca lebih lengkapnya lagi, kita yakin, kita tahu bahwa janda ini diminta oleh Nabi Elia untuk mengutamakan Tuhan, kemudian akhirnya bisa menjadi berkat buat Nabi Elia, dan kemudian juga bisa memberkati janda tersebut. Nah, dalam perjalanan hidup kita diminta untuk taat sama Tuhan. Kita diminta untuk percaya kepada Tuhan. Tampaknya kita sulit menerima berkat Tuhan dalam kondisi yang sepertinya nggak mungkin, gitu. Orang-orang yang bisa jadi berkat buat saya tuh malah orang-orang yang nggak mampu. Masa iya bisa jadi berkat buat saya, gitu kan? Nah, tapi juga satu lagi pemikiran dari saya timbul bahwa kita juga bisa jadi berkat, walaupun sepertinya kita tidak memiliki sesuatu, walaupun sepertinya apa yang ada pada kita cuma sedikit, bahkan nyaris nggak ada, gitu ya. Tetapi janda ini bisa jadi berkat buat Nabi Elia, walaupun sepertinya cuma sedikit tepung, hanya sedikit minyak, tapi ternyata bisa jadi berkat kalau apa? Kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi berkat, kita yakin walaupun hanya sedikit yang ada pada kita, rasanya kita bilang kita nggak bisa berkati orang lain, orang kita aja cuma kekurangan, kita juga pas-pasan. Tetapi kalau kita mau taat dan kita mau percaya sama Tuhan, kita bukan hanya mau bisa terima berkat, tapi kita juga bisa menjadi berkat kalau kita mau percaya dan taat. Itu saja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami belajar untuk taat dan percaya kepada Tuhan. Kami rindu, bukan hanya kami menjadi penerima berkat, tapi kami juga mau jadi penyalur berkat. Walau mungkin ada yang hanya ada pada kami sedikit, bahkan pas-pasan. Tapi kalau kami percaya, kalau kami mau taat kepada Tuhan, kami bisa jadi berkat. Kami juga bisa menerima berkat dan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.